Saya Ketua KPU Buton Utara mengajak seluruh masyarakat yang telah terdaftar dalam DPT Daftar Pemilih Tetap untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Mari sukseskan Pilkada serentak 27 November tahun 2024. KPU melayani. Tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada Pilkada tahun 2024. Petugas KPPS mendatangi pemilih untuk memberikan formulir C pemberitahuan. Formulir C pemberitahuan wajib terdistribusi kepada pemilih 1 hari sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Jika ada yang belum terdistribusi, maka KPPS wajib mengembalikan formulir C pemberitahuan ke PPS sebelum pemilihan dilaksanakan. Seluruh anggota KPPS melakukan persiapan di TPS termasuk penempelan salinan DPT, DPTB, dan daftar pasangan calon. KPPS menerima semua perlengkapan dari PPS yang akan digunakan di hari pemungutan suara. TPS sudah harus siap 1 hari sebelum hari pemilihan. Pendistribusian kotak suara dilakukan oleh anggota PPS 1 hari sebelum hari pencoblosan, dibantu oleh Linmas dan diawasi oleh pengawas pemilu tingkat kelurahan atau desa. Hari pemungutan suara. Pemilih datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara. Saksi dan pengawas datang sebelum dilakukannya sumpah janji, kemudian saksi menyerahkan surat mandat kepada Ketua KPPS, lalu Ketua KPPS memberikan salinan DPT dan DPTB kepada saksi dan PTPS. Waktu menunjukkan jam 7 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat simulasi dan perhitungan suara saya nyatakan dibuka. Ketua KPPS memimpin sumpah janji dan diturutkan oleh seluruh anggota KPPS. Kemudian, pengosongan dan pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara, serta memastikan kotak suara dalam keadaan kosong dan kembali disegel. Petugas Linmas mempersilahkan pemilih menuju KPPS 4. Petugas KPPS 4 memeriksa bahwa surat tersebut asli dan sesuai dengan nama pemilih. Kemudian, memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada bekas tinta bahwa pemilih belum memberikan hak suaranya. Pemilih lalu mengisi daftar hadir di meja KPPS 5. Jika sudah lengkap, KPPS 5 mempersilahkan pemilih untuk menuju area duduk pemilih dan menunggu namanya dipanggil untuk memperoleh surat suara. Pemilih yang tidak tertera di DPT dan DPTB wajib dicek pada cek DPT online. Jika tetap tidak muncul, wajib memperlihatkan identitas kependudukan yang menunjukkan domisili setempat dan dapat memilih sebagai DPK setelah jam 12 siang. Nama pemilih dipanggil oleh petugas KPPS 2. Formulir C pemberitahuan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. KPPS 1 menandatangani surat suara lalu menyerahkan surat suara kepada pemilih. Surat suara untuk calon gubernur dan wakil gubernur berwarna merah marun. Surat suara untuk calon bupati dan wakil bupati berwarna biru muda. Coblos bagian nomor urut atau pada fotonya atau nama calonnya dengan memakai coblosan yang tersedia di bilik suara. Pemilih lansia atau pemilih berkebutuhan khusus akan didahulukan dan bisa didampingi oleh anggota keluarga atau dibantu oleh petugas KPPS. Pendamping pemilih wajib mengisi form C pendamping dan menjaga kerahasiaan pilihan pemilih. Setelah itu, pemilih keluar dari bilik suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak
sesuai dengan jenis surat suara dengan pengawasan petugas KPPS 6. Pemilih menuju ke KPPS 7 untuk mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda bahwa sudah mencoblos surat suara. Baik, saat ini menunjukkan pukul 13.00, maka simulasi pemungutan suara dinyatakan ditutup. Sekarang kita masuk tahap kedua, yaitu perhitungan suara. Jadi pengawas yang saya hormati, pengawas TPS, saksi dan Bapak Ibu pemilih, bagaimana kira-kira Persiapan perhitungan suara dimulai dengan anggota KPPS memasang plano. Anggota KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan surat suara disaksikan oleh semua yang hadir. KPPS 2 membuka surat suara, KPPS 1 membacakan, KPPS 3 dan 4 menulis. KPPS 5 melipat surat suara, serta KPPS 6 dan 7 menyusun, mengelompokkan, dan mengikat surat suara yang sudah diteliti. Menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, dan masyarakat bahwa surat suara sah atau tidak sah, serta petugas KPPS mencatat hasil perhitungan surat suara. Ini batal, ini tidak boleh disahkan. Untuk siapa saja? Siapa sah? Teman saksi, kalau bisa kita tenang dulu, kita bicarakan dulu dengan ketua KPPS-nya. Ya, siap. Paslon 78 sah. Batal karena tidak ada tanda tangannya ini. Ya, tidak ada tanda tangannya. Saya juga keberatan, Pak, karena saya sebagai saksinya tidak bisa terima. Jadi Saya tidak akan terima. Bapak Tanya ke sama ketua KPPS-nya. Kesalahannya ketua KPPS-nya. Oh, saya dirugikan itu dengan calon yang ditutup. Kesalahan ketua KPPS-nya. Masa yang begitu tidak seharusnya ketua KPPS yang harus antisipasi yang hal seperti itu. Apabila terjadi permasalahan, diselesaikan secara musyawarah mufakat dan harus tertulis di C kejadian khusus. Setelah perhitungan selesai, maka KPPS dan saksi diwajibkan menandatangani plano dan anggota KPPS membuat berita acara. Kemudian, hasil perhitungan surat suara yang tertulis di plano didokumentasikan dan diunggah ke dalam aplikasi Sirekap. Petugas KPPS menyalin dan menggandakan berita acara untuk diberikan kepada saksi serta pengawas TPS. Petugas KPPS menyalin dan menggandakan berita acara untuk diberikan kepada saksi serta pengawas TPS, kemudian menempel C hasil salinan di TPS. Surat suara dan berbagai logistik yang harus berada di dalam kotak suara dimasukkan, kemudian disegel dan dikirimkan ke PPK melalui PPS untuk diadakan plano rekapitulasi tingkat kecamatan. Itulah tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pilkada tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laode Muhammad Miswar Adiputra, Kadif Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Buton Utara, mengajak kepada seluruh masyarakat Buton Utara yang sudah terdaftar sebagai pemilih untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 dengan membawa C pemberitahuan dan KTP elektronik sesuai dengan alamat domisili setempat. Ayo sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara tahun 2024. KPU Buton Utara melayani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.